Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi pada pertemuan kali ini. Saya Bu Mira, guru mapel bimbingan TIK. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang pengenalan platform pembelajaran daring. Nah, apa ya kira-kira platform pembelajaran daring itu? Biasanya kalian sudah sering menggunakannya juga. Jadi yang dimaksud platform pembelajaran daring adalah media di mana guru dan siswa dapat saling berinteraksi, baik itu memberikan materi, memberikan tugas, dan siswanya dapat mengerjakan tugas tersebut. Serta selain itu bisa berkomunikasi melalui chat. Nah, di sini platform pembelajaran daring atau jarak jauh, yang pertama ada Rumah Belajar, kemudian ada Google Suite for Education atau Google Classroom, yang ketiga ada Kelas Pintar, keempat ada Microsoft Office 365 for Education, yang kelima ada Paper School, yang keenam ada Ruang Guru, ketujuh ada Sekolahmu, dan yang terakhir ada Zenius. Nah, karena yang digunakan di sekolah kita adalah Google Classroom, jadi pembahasannya mengarah ke Google Classroom. Nah, bagaimana sih cara mengakses Google Classroom itu? Jadi, ada dua caranya. Yang pertama, kalau kalian menggunakan HP, biasanya sering menginstal aplikasinya dulu. Jadi bisa di-download aplikasi Classroom-nya yang ada di Play Store. Nah, selain harus mendownload aplikasi, kalau kalian merasa memori HP kalian itu penuh, kalian bisa mengakses Classroom tanpa download aplikasi, yaitu melalui web browser dengan mengetik linknya di classroom.google.com. Nah, untuk link classroom.google.com itu bisa diakses di web browser baik melalui HP atau handphone dan laptop atau komputer. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana mengakses Classroom. Baik, yang pertama kita akses dulu web browsernya. Di sini saya menggunakan Chrome. Nah, di address bar kita ketikkan classroom.google.com. Kemudian kita pastikan email yang kita gunakan untuk login ke Classroom tersebut apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau di sini saya mau mengganti ke alamat email yang lain. Kemudian di sini ada tanda plus, itu kita klik. Nanti akan ada dua pilihan, gabung ke kelas atau buat kelas. Karena kalian adalah sebagai siswa, jadi yang dipilih adalah gabung ke kelas. Nah, di tampilan gabung ke kelas, nanti akan ditampilkan alamat email yang saat ini dipakai. Kalau misalnya kalian merasa bukan alamat email ini, kalian bisa mengklik ganti akun. Sedangkan kalau kalian merasa alamat email ini sudah sesuai, kalian tinggal mengetikkan kode kelasnya. Di sini tadi sudah saya copy kode kelasnya, klik gabung. Nah, di tampilan kelas ini nanti ada beberapa menu yang bisa kita akses. Di pojok kiri atas ada 3 garis, itu bisa diklik. Ada tampilannya kelas, jadi nanti akan menampilkan kelas apa saja yang kalian ikuti menggunakan email tersebut. Kemudian ada tampilan kalender. Kalender di sini nanti menampilkan tugas-tugas yang sudah diposting oleh Bapak Ibu guru. Kalaupun kalian klik, nanti juga akan mengarah ke halaman tugas yang diposting.
Kemudian ada daftar tugas. Nah, di daftar tugas ini nanti ada dibedakan menjadi, di tampilan daftar tugas ini dibedakan berdasarkan waktu pengumpulannya. Jadi tidak ada batas waktu seperti ini, atau dalam minggu ini, atau minggu berikutnya, atau nanti. Kalau diklik pun nanti juga akan mengarah ke tugas yang diposting Bapak Ibu guru. Kemudian ada setelan. Nah, menu setelan ini penting bagi kalian yang merasa akun emailnya menggunakan gambar yang aneh-aneh atau nyeleneh dan tidak sesuai dengan gambar atau foto diri. Itu bisa diubah di sini. Atau nama juga bisa diganti di sini. Biasanya namanya di awal pembuatan akun email dibuat yang aneh-aneh. Nah, karena seperti itu, jadi Bapak Ibu guru kesulitan untuk mencari tugas ini pekerjaannya siswa dengan nama siapa. Nah, itu bisa kalian ganti di bagian ini. Sekarang kita masuk ke kelas. Di bagian kelas ada 3 menu utama. Jadi ada forum, ada tugas kelas, ada anggota. Untuk menu forum yang ditampilkan adalah semua postingan Bapak Ibu guru. Membedakannya bisa kalian lihat di ikonnya. Kalau seperti ikon kertas seperti ini, berarti itu adalah tugas, postingan berupa tugas. Sedangkan kalau berupa buku seperti ini, berarti postingan Bapak Ibu guru adalah materi. Kalau kalian klik, nanti bisa langsung ke bagian tugasnya. Kemudian masuk ke tugas kelas. Di bagian tugas kelas, bedanya yaitu tampilan postingan Bapak Ibu guru dipisah sesuai materi, dipisah sesuai topiknya. Jadi kalau misalnya pelajaran hari Rabu itu adalah IPA, kalian bisa langsung menuju ke topik Rabu IPA. Nah, di sini nanti ada postingan dari Bapak Ibu guru yang bisa kalian akses. Kemudian selain topik, ada juga di atas ada lihat tugas Anda. Nah, di sini tampilannya adalah judul tugas yang sudah diposting. Nah, bedanya di bagian kanan ada keterangan tidak ada, ditugaskan, dan diserahkan. Kalau diserahkan berarti kalian telah menyerahkan tugas dari Bapak Ibu guru. Kalau ditugaskan berarti kalian belum mengumpulkan tugas yang diberikan, tapi waktunya masih di dalam tenggat batas akhir tugas. Sedangkan kalau keterangannya tidak ada, berarti kalian tidak mengumpulkan tugas atau tidak menyerahkan tugas tepat pada waktunya. Jadi kalau tidak ada ini, berarti kalian sudah melewati tenggat waktu pengumpulan. Terus bagaimana? Apakah masih bisa dikumpulkan? Masih bisa. Jadi klik saja di lihat detail, nanti tetap bisa dikumpulkan sesuai dengan tugas yang kalian kerjakan. Nah, kemudian ada juga Google Calendar.
Nah, di sini nanti ditampilkan tampilannya kalender beserta hari libur dan tugas-tugas yang ada di tiap-tiap tanggalnya. Ini juga bisa diklik. Nanti yang ditampilkan hanya petunjuknya saja. Untuk mengaksesnya bisa kalian klik di sini. Kemudian untuk folder drive kelas, fungsinya adalah menyimpan foto-foto atau file-file tugas yang telah kalian kirimkan ke Bapak Ibu Guru. Jadi kalau misalnya kalian sudah merasa mengirim, tapi Bapak Ibu Guru tidak bisa menemukan tugas kalian bisa mengambil tugasnya dari sini. Tinggal kalian copy atau kalian konfirmasi ke Bapak Ibu Guru supaya bisa dimulai. Nah, untuk pengumpulan tugas, misalnya salah satu di Selasa PPKN, kita lihat tugasnya, bisa diklik di sini, kemudian klik tugas, lihat tugas. Nah, bila sudah selesai mengerjakan, karena pengerjaannya di buku tulis atau di kertas dan di foto, maka tugas yang kalian kumpulkan berupa file. Jadi bisa diklik tambah atau buat, kemudian pilih file. Tinggal di browse tugas apa yang akan dikumpulkan, di open. Nah, kalau misalnya lebih dari satu file, kalian bisa mengklik lagi tambah atau buat. Kalau hanya satu file cukup, ya sudah. Nah, sampai tahap ini itu hanya sampai mengupload file saja, mengupload file tugas saja. Tugas kalian belum akan sampai ke Bapak Ibu Guru kalau kalian tidak mengklik tombol serahkan. Jadi setelah mengupload tugas, kalian harus mengklik tombol serahkan. Klik serahkan. Nah, kalau seperti ini, berarti tugas kalian sudah sampai ke Bapak Ibu Guru. Nah, dan yang terakhir adalah menu anggota. Di menu anggota ini, yang ditampilkan dibagi berdasarkan guru dan teman sekelas. Jadi kalian bisa mengecek guru siapa saja yang tergabung di kelas ini dan teman sekelas kalian itu siapa saja. Nah, bisa dilihat di sini. Oke, untuk pertemuan kali ini tentang pengenalan menu-menu pada platform pembelajaran daring, saya rasa sudah cukup sampai di sini. Jika kalian merasa kesulitan untuk mengirim tugas atau mengakses classroom atau mengakses materi, kalian bisa menghubungi wali kelas masing-masing atau bisa langsung menghubungi saya, Indra. Nanti kita bantu bagaimana untuk menyelesaikan permasalahannya. Oke, saya rasa sampai di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.